Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Nah, ketemu lagi dengan bahasa Indonesia ya. Sebelum kita membuka pelajaran hari ini, mari kita buka dengan doa yang akan dipimpin oleh Mas Dani. Sebelum memulai pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin ya rabbal alamin. Hari ini adakah yang tidak hadir? Sekretaris mana sekretaris? Nil tidak hadir. Semuanya hadir. Ya. Nah, kemudian di pertemuan minggu lalu sebelumnya kita sudah membahas tentang apa itu pengertian teks puisi, kemudian ciri bahasa dan kaidah kebahasaan. Ada yang bisa menjelaskan kembali? Pembelajaran minggu lalu kita belajar tentang apa? Untuk pengertian puisi, yaitu karya sastra yang diungkapkan melalui ekspresi, kaya akan bahasa dan memiliki sebuah daya pikat tersendiri. Untuk struktur puisi ada dua, yaitu struktur fisik dan struktur batin. Untuk struktur fisik ada diksi, tipografi, majas, kata konkret, imaji, dan irama. Sedangkan untuk struktur batin ada tema, nada, amanat, dan perasaan. Itu unsur pembentuk puisi ya. Itu yang akan kita pelajari hari ini. Kemudian hari ini kita akan membahas tentang ini, yaitu menulis teks puisi dengan memperhatikan pilihan diksi yang tepat. Ada yang tahu diksi itu apa? Diksi adalah pilihan kata. Jadi dalam membentuk puisi itu kita harus memilih kata yang tepat. Membuat puisi itu lebih indah kalau kata-katanya kita pilih. Itu diksi. Kita akan membahas itu hari ini. Ada yang pernah menulis puisi? Nah, menulis puisi ini sama dengan ketika kita membuat sebuah roti. Analoginya seperti itu. Kalau kita memilih diksi yang tepat untuk menulis atau menyusun sebuah puisi, maka puisi tersebut akan menjadi puisi yang bagus, yang indah, yang enak dibaca dan enak didengar, memiliki jiwa. Begitu juga ketika kita membuat sebuah roti, ketika kita sudah menyiapkan atau memilih bahan-bahan yang bagus, yang istimewa, akan menghasilkan roti yang enak pula. Gitu. Analoginya sama seperti itu. Jadi diksi ini hal yang sangat penting digunakan atau kita pilih ketika kita membuat sebuah puisi. Ini ketika kita membuat sebuah puisi, maka ada unsur-unsur pembentuk puisi. Ada apa saja unsur pembentuk puisi? Bisa diperhatikan di layar depan. Yang pertama, unsur pembangun puisi dibagi menjadi dua. Ada unsur fisik dan ada unsur batin. Apa saja isi dari unsur fisik? Unsur fisik yang pertama ada tipografi, yang kedua ada diksi. Diksi merupakan pemilihan kata yang sekaligus merupakan unsur yang sangat penting di dalam penulisan puisi. Yang ketiga, unsur fisik yang ketiga adalah rima dan irama. Kemudian yang keempat ada imaji atau citraan. Imaji atau citraan merupakan bentuk penggambaran atau imajinasi penyair. Kalian nanti akan membuat sebuah puisi, sebelum membuat sebuah karya itu kita harus membayangkan dulu, mengimajinasikan bagaimana jiwa dari puisi tersebut sehingga itu bisa relate atau bisa menjadi sebuah kenyataan di dalam kehidupan seseorang. Yang kelima ada kata konkret, merupakan kata yang bersifat imajinatif untuk menggambarkan. Yang terakhir ada gaya bahasa. Apa itu gaya bahasa? Ada yang tahu? Di setiap materi bahasa Indonesia ada gaya bahasa. Majas. Ya. Gaya bahasa sama dengan diksi. Jadi pentingnya gaya bahasa dalam sebuah puisi
ini adalah sebagai, karena puisi itu tulisan yang maknanya tidak gamblang. Makna itu ada denotatif dan konotatif ya. Jadi fungsi dari diksi, fungsi dari gaya bahasa itu adalah sebagai perwujudan makna konotatif tersebut. Ini 6 unsur fisik. Sekarang kita beranjak ke unsur batin. Unsur batin di dalam puisi yang pertama ada tema. Tema kaitannya dengan judul ya. Kalau kita sudah menentukan tema, maka kita bisa membuat judulnya. Nada, tadi yang sudah kita bahas sedikit di dalam rima dan irama. Nada juga berkaitan dengan itu. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa nada merupakan sikap penyair terhadap pembacanya. Kemudian yang ketiga ada amanat. Dari unsur pembentuk puisi tersebut, kemudian karena nantinya tugas hari ini adalah membuat atau menulis puisi dengan memperhatikan pilihan diksi, maka ini langkah-langkah membuat puisi harus kita ketahui. Yang pertama menentukan gaya puisi. Nanti kalian memilih diksi yang ada di depan. Hari ini kita akan menggunakan model pembelajaran dengan media belanja diksi. Jadi setiap kelompok nanti akan memilih dan memilah diksi yang sudah saya siapkan. Jadi seolah-olah saya sebagai penjualnya, kalian pembelinya. Silakan kalian berbelanja kepada saya. Barang sudah saya siapkan berupa diksi dan maknanya. Kemudian menentukan tema dan judul puisi, membayangkan suasana. Kalian membayangkan dulu supaya puisi tersebut memiliki jiwa dan pesan yang akan disampaikan. Kemudian kembangkan puisi seindah mungkin, baru tulis puisinya. Selanjutnya kita akan membentuk kelompok. Satu kelompok terdiri dari 4 orang, 3 atau 4 lah. Bisa kalian pilih sendiri 3 atau 4 teman kalian. Kemudian bentuk kelompok. Nanti setiap kelompok saya urutkan saja ya dari yang sebelah kiri saya. Maju ke depan untuk mengambil satu LKPD, lembar kerja peserta didik, untuk mengerjakan teks puisinya itu. Kemudian masing-masing anggota kelompok mengambil atau berbelanja diksi. Jadi ada kumpulan diksi di sini yang sudah saya siapkan. Kalian berbelanja. Kalian pilih diksi yang menurut kalian cocok untuk kalian kembangkan nanti. Satu diksi ini sudah memiliki makna. Jadi mengidentifikasi atau menganalisisnya kalian akan lebih mudah. Contoh, asmara loka, maknanya adalah dunia cinta kasih. Jadi kalian kembangkan dari diksi asmara loka ini, kalian kembangkan menjadi sebuah bait atau sebuah baris puisi. Paham ya? Oke, silakan bentuk kelompok. Satu kelompok terdiri dari 3 atau 4 anggota. Bisa bergabung dengan kelompok yang lain. Yang belum ada kelompoknya digabungkan di sini saja, enggak apa-apa nanti. Sudah terbentuk kelompok? Sudah. Oke. Saya urutkan dari sisi sebelah kiri saya. Silakan setiap anggota kelompok maju ke depan, mengambil satu diksi, berbelanja satu diksi, satu orang satu diksi, dan satu LKPD untuk mengerjakannya. Silakan dari kelompok satu dulu. Dipilih dan dipilah diksi mana yang cocok untuk kalian kembangkan. Nantinya akan kalian diskusikan bersama kelompoknya. Sudah? Silakan kembali ke tempat duduknya. Lanjut kelompok yang kedua. Ada sekitar 100 diksi yang saya siapkan. Tinggal kalian pilih dan pilah. Sudah? Kelompok selanjutnya.
Kelompok yang sudah memilih diksi bisa mulai berdiskusi, mengidentifikasi pilihan diksinya, maknanya, cara mengembangkannya menjadi sebuah bait atau baris puisi, bagaimana kalian diskusikan. Boleh satu diksi menjadi satu baris atau satu diksi menjadi satu bait. Yang terpenting 4 diksi itu semua keempat-empatnya harus ada di dalam karya-karya. Boleh membuat secara konseptual, coret-coretan dulu, menggabungkan dan mengembangkan, kemudian nanti hasilnya ditulis di LKPD-nya. Kira-kira pembelajaran hari ini apa yang menjadi kesulitan kalian dalam mengidentifikasi diksi? Mungkin agak sulit dalam mencari atau menggunakan gaya bahasa. Gaya bahasanya, ternyata diksi itu kata dengan makna yang sebenarnya. Ya, ada konotasi, ada denotasi. Walaupun ada kesulitannya, tapi penggunaan diksi di dalam sebuah puisi itu akan memperindah karya kalian. Ya. Kemudian kita simpulkan sebelum kita tutup. Menurut kalian, seberapa penting diksi di dalam pembentukan puisi? Sangat penting. Ya. Di pertemuan yang akan datang, dari puisi yang sudah kalian bentuk tadi, yang ada di LKPD ini, kalian unggah di sosial media. Kita tentukan sosial medianya TikTok ya. Semuanya pengguna TikTok ya? Iya. Oke. Nah, di aplikasi TikTok itu ada beberapa konten kreator yang memang khusus membuat konten berbentuk kata-kata atau quotes. Nah, kita akhiri pertemuan hari ini. Kita ketemu lagi. Jangan lupa diunggah puisinya ke dalam akun TikTok kalian, salah satu dari anggota kelompok kalian. Kita ketemu di pertemuan minggu depan. Sebelum kita akhiri, dipimpin doa penutup dulu oleh Umar Dhani. Sebelum akhiri pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Berdoa selesai. Terima kasih. Kita akhiri untuk pertemuan siang ini. Terima kasih untuk semangat kalian dalam belajar walaupun di jam-jam rawan mengantuk. Silakan istirahat, makan, sholat, dan melakukan kegiatan lainnya. Kemudian kita bertemu di pertemuan minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.